Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil dari Yohanes bab 6 ayat 1 hingga 15. Beberapa waktu kemudian, Yesus pergi ke seberang danau Galilea, yang disebut juga Danau Tiberias. Setibanya di sana, banyak orang mengikuti Dia, sebab mereka sudah melihat keajaiban-keajaiban yang dibuatnya dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk di situ dengan pengikut-pengikutnya. Pada waktu itu sudah dekat hari raya Paskah Yahudi. Waktu Yesus melihat ke sekelilingnya, Ia melihat orang berduyun-duyun datang kepadanya. Maka Ia berkata kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli makanan, supaya semua orang ini bisa makan?" Filipus menjawab, "Roti seharga 200 uang perak tidak akan cukup untuk orang-orang ini, sekalipun setiap orang hanya mendapat sedikit saja." Seorang pengikut Yesus yang lain, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" "Suruhlah orang-orang itu duduk," kata Yesus. Di tempat itu ada banyak rumput, jadi orang-orang itu duduk di sekitar rumput. Semuanya ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kemudian Yesus mengambil roti itu, lalu mengucap syukur kepada Allah. Sesudah itu, Ia membagi-bagikan roti itu kepada orang banyak. Kemudian Ia membagi-bagikan ikan itu, dan mereka makan sepuas-puasnya. Setelah semuanya makan sampai kenyang, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Kumpulkanlah kelebihan makanan itu, jangan sampai ada yang terbuang." Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti yang dimakan oleh orang banyak itu. Ketika orang banyak melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, mereka berkata, "Sungguh inilah nabi yang diharapkan datang ke dunia." Yesus tahu mereka mau datang untuk memaksa Dia menjadi raja mereka. Sebab itu pergilah Ia menyingkir ke daerah berbukit. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan ini kita dihadapkan pada banyak pilihan, menumpuk atau membagi-bagi. Kalau kita cenderung untuk menumpuk, maka mungkin kita akan dikatakan sebagai orang yang egois. Sementara kalau kita rela berbagi, maka kita akan disebut sebagai orang yang murah hati atau peduli. Pada hari ini, bacaan-bacaan membantu kita untuk menghayati semangat hidup berbagi, menjadi orang yang peduli, murah hati, mengalir dari Ekaristi yang setiap kali kita rayakan. Dalam bacaan pertama, Elisa meminta roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dibagikan kepada orang miskin, supaya mereka dapat makan. Tetapi pelayan itu keberatan, karena itu tidak cukup untuk 100 orang. Tetapi Elisa tetap minta untuk dibagi. Bahkan Elisa bilang nanti pasti ada sisanya. Dan terjadilah demikian.
Senada dengan kisah ini, Injil Yohanes menampilkan kisah tentang penggandaan roti. Yesus meyakinkan para murid supaya orang banyak yang mengikuti Dia harus diberi makan. Muridnya Filipus ragu-ragu, apakah bisa? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Bahkan Andreas, saudara Simon Petrus, demi mendukung Filipus mengatakan, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Tetapi Yesus seolah tidak menanggapi keraguan dan keegoisan para murid. Dan terjadilah mukjizat itu. Yesus berdoa dan mengucap syukur, serta membagi-bagikan roti itu kepada kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Dan ternyata masih tersisa 12 bakul penuh. Menarik untuk disimak bahwa kata-kata yang sama mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya diucapkan juga oleh Yesus pada saat perjamuan terakhir. Kristus memberikan makna yang lebih dalam lagi pada saat perjamuan terakhir. Kristus tidak hanya menggandakan roti dan mengenyangkan perut, namun Dia memberikan dirinya sendiri, sehingga Dia mengatakan, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan orang yang makan tubuhnya dan minum darahnya akan mendapatkan hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Perkataan dan makna yang sama terjadi dalam setiap perayaan Ekaristi. Mukjizat penggandaan roti merupakan gambaran akan sakramen Ekaristi, di mana Kristus keluar dari dirinya, memberikan dirinya untuk kita umat manusia. Saudara-saudari terkasih, kita dapat melihat adanya kaitan yang sangat erat antara mukjizat penggandaan roti, perjamuan terakhir, dan sakramen Ekaristi hari ini. Kisah ini memperkuat iman kita akan Kristus yang sungguh-sungguh hadir, tubuh, darah, dan kealahannya dalam setiap Ekaristi. Bahkan kalau Kristus sendiri menyediakan dirinya untuk bersatu dengan umatnya dalam setiap perayaan Ekaristi, maka sudah seharusnya umat Allah dapat datang kepada Kristus secara berpartisipasi aktif, bukan hanya saat misa hari Minggu, namun juga berusaha untuk hadir dalam misa-misa harian. Mari kita menyediakan diri kita, menyisihkan waktu kita dari sela-sela kesibukan, membawa beban dan sukacita, serta menyatukannya dalam Kristus dalam sakramen Ekaristi. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengajak umat Efesus untuk membangun kesatuan, satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, dan satu pengharapan. Ajakan ini relevan untuk kita. Kita mengenal istilah hidup ekaristis, artinya hidup yang dihayati, dijiwai, yang mengalir dari Ekaristi. Hendaknya dalam hidup sehari-hari kita meneruskan apa yang kita alami selama Ekaristi, baik itu dari sabda Tuhan maupun dari seluruh bagian perayaan Ekaristi. Misalnya saat kita menyambut komuni, kita tidak hanya menyatakan kesatuan kita dengan Kristus, tetapi karena kita menerima roti yang satu dan sama, maka kita menyatakan kesatuan kita dengan umat yang lain. Inilah salah satu buah Ekaristi. Kita masih bisa menyebut buah-buah yang lain, yaitu menjadi semakin rendah hati, sabar, lemah lembut, saling membantu, berbagi, dan sebagainya. Kadang ada ketegangan dalam hidup kita. Di satu pihak kita rajin merayakan Ekaristi, namun di pihak lain kita acuh tak acuh terhadap sesama kita. Tidak mau berbagi, apalagi peduli. Kalau demikian, maka hidup kita bukanlah hidup ekaristis. Kita belum menjadi orang-orang yang menghayati Ekaristi. Semoga hidup ekaristis adalah hidup yang kita jiwai dari perayaan Ekaristi itu. Dengan kata lain, bacaan hari ini mengundang kita. Dengan iman kita merayakan Ekaristi
Karena di dalam Ekaristi, Yesus sendiri hadir. Marilah kita membangun hidup ekaristis dengan rela berbagi, meninggalkan egoisme, peduli terhadap sesama kita, mengembangkan kesatuan dengan sesama. Tuhan memberkati. Allah yang penuh kasih, kami mohon apapun yang ada pada kami Engkau berkati, sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Semoga kami pun mempunyai semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.